Lanjutkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita ditakdirkan Sang Pencipta untuk mengikuti rangkaian upacara bendera setiap hari Senin. Hari ini tanggal 13 Januari 2025. Kiranya kehadiran kita, semangat kita ini mendapatkan berkah dan ridhonya, dipahamkan kitanya, terus untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga aksi-aksi kita ke depan memberikan pencerahan dan gerak bersama untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita dan hasil yang kita harapkan. Yang seadidah dengan saya, salawat merangkaikan salam kita aturkan kepada manusia pilihan kekasihnya yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Kiranya kita dimudahkan untuk menuntun beliau, mencontoh beliau dengan sunnah-sunnahnya, dimudahkan oleh Allah untuk mencintai Allah dan Tuhan, mencintai Rasul, mencintai seluruh amalan yang mendekatkan kepadanya sehingga ringan tubuh kita sebagai mewujudkan rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang diberikan kepadanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bilahulu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bilahulu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bilahulu, dan yang saya cintakan dan saya banggakan, harapan kami bergantung kepadamu. Apa kabar semuanya? Iya, oke. Ayo self-talk dulu kita. Kalau saya katakan semasa biu, jadi di alam bawah sadar kita rekam, kita akan menjadi orang sukses. Orang sukses insya Allah finansialnya kuat, posisi jabatannya berkah, kata-katanya bijak, penuh hikmah, sehingga bisa menggerakkan orang-orang di sekitar. Coba saya pilih tanganmu, ini mau kita videokan, mau kita bawa, mau kita share untuk orang-orang yang ada di luar barat, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Oke, kalau saya katakan semasa biu, rasakan hatimu, self-talk. Kau bayangkan kau menjadi orang sukses dan bermanfaat, sukses mulia. Oke, semasa biu. Saya ulangi, belum melibatkan hati. Ucapan itu doa. Hari ini kita melangitkan doa. Segala ucapan harus kita langitkan agar Tuhan mengabulkan. Segala sesuatu itu libatkan hati supaya connect kepada Sang Pencipta. Oke, kita fokus. Jadi ucapan kita harus kita kontrol, libatkan hati dan minta kepada Tuhan. Itu mimpi kita. Oke, semasa biu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Mimpi kita. Izinkan saya belajar ingin mengubah diri. Ya, ingin merubah diri. Minggu yang lalu masih polanya yang saya sampaikan. Bagaimana kita bisa merencanakan, ya, merubah batin kita, fondasi mengubah batin, ruang batin kita. Pola-polanya kemarin kita mulai dari bagaimana kita memaksimalkan pikiran kita, diikuti dengan perasaan kita, diikuti dengan ucapan kita, dan diikuti dengan tindakan atau aktivitas kita yang menjadi habit dan perilaku kita, dan secara tidak langsung itu akan mengundang takdir, karena takdir juga sangat dipengaruhi oleh karakter kita. Anak-anakku sekalian, dalam hidup kita ingin tujuan kita memperoleh hasil, dan kita akan melakukan perubahan. Izin mengevaluasi tampilan upacara kita hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk merubah diri. Jadi hadir saya di sini adalah untuk mengubah diri saya. Semoga kita sama-sama punya kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk mengubah diri. Karena kalau tidak ada kesadaran, kemauan, dan komitmen kesungguhan itu sulit. Ya. Setiap kita semua ingin hasil. Setiap kita melakukan kegiatan itu ingin memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang sesuai harapan kita. Lalu kita akan melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Kita sekolah hari ini, kita punya mimpi.
Sekolah kita punya mimpi SMA Negeri 1 Bila Hulu yang asri, berdisiplin, berprestasi, berbudaya, berakhlak mulia, serta bermartabat. A1B5 asri. Yuk, kita punya mimpi itu. Mengutip apa yang dikatakan Albert Einstein, ya, orang gila adalah mengharapkan hasil tapi dia tidak melakukan apa-apa. Mak, kena saya ya kan gitu ya. Jadi semasa biru ini kan asri. Jadi kalau kita berharap asri, berarti kita harus ada action yang mengarah ke arah asri itu. Nah, seperti itu. Kamu sudah tahu kalau di situ ada visi kita asri, berdisiplin, berprestasi, berbudaya, berakhlak mulia, serta bermartabat. Ini hasil mimpi, ini yang kita harapkan, goalnya. Bagaimana SMA Negeri 1 itu asri, berdisiplin, berprestasi, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermartabat. Einstein bilang, hanya orang gila lah yang punya harapan tapi tidak dibarengi dengan usaha. Ini teguran bagi saya pribadi. Sayangku, kita semua ingin hasil. Hasil itu tidak diperoleh dengan mimpi saja. Itu dimulai dari pola-pola yang minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Bagaimana kita mengelola fondasi ruang batin kita. Semua itu dimulai dari pikiran dan perasaan kita. Usia kita bisa 60 tahun bahkan sampai 80 tahun. Usiamu panjang, masih panjang mimpimu. Yuk kita tuntaskan. Kita selesaikan dulu. Walaupun kalau kita sudah selesai, situasi dan kejadian itu hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Maka kita dengan tuntasnya kita dengan ilmu menata ruang batin kita, setiap peristiwa dan kejadian hadir dalam seumur hidup kita, kita punya keterampilan mengelolanya dan menyikapinya. Hari ini sayangku, tidak usah berkecil hati yang sudah tampil. Bukan ini segalanya langsung kita terus frustasi, tidak. Ya, situasi, hari ini situasi, ada kejadian, rangkaian upacara tidak maksimal. Jangan membuat kita bersemangat. Ya, situasi dan kejadian yang sering hadir dalam hidup kita, sering tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan itu sering tidak terjadi dengan kenyataan. Maka dari itu kita harus punya keterampilan menata ruang batin kita agar kita bahagia dunia dan akhirat, agar kekecewaan, kesedihan, dendam, iri hati, dengki semuanya itu tidak masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Yuk, memang tidak selesai satu datang lagi situasi dan kejadian. Begitulah hidup, begitulah dinamika, begitulah perubahan, begitulah kejadian. Jadi kalau kemarin kita polanya, kita ingin hasil kita yang terbaik itu diawali dari tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan itu dimulai dari ucapan kita. Ucapan-ucapan kita itu dimulai dari perasaan kita. Dan perasaan kita dimulai dari pikiran kita. Jadi polanya seperti itu. Kalau kita mau hasilnya maksimal, maka kendalikan pikiran dan perasaan kita. Nah, itu minggu yang lalu terkait dengan pola. Hari ini masih dilanjutkan ya, bagaimana kaidah atau fondasi kita dalam mengenali pikiran dan perasaan kita. Yang pertama, ada 7 kaidah, ada 7 pedoman. Ini harus kita miliki agar kita terampil menghadapi situasi dan kejadian yang selalu hadir dalam hidup kita sampai kita meninggal selesai. Begitu banyak kejadian, begitu banyak situasi yang hadir dalam hidup kita, ini kita harus punya keterampilan dan mengenali fondasi dari kaidah pikiran dan perasaan kita. Yang pertama, luar biasa, alhamdulillah, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengubah pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Kita punya akal. Jadi luar biasa, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk memperbaiki dan mengubah pikiran, perasaan, ucapan, tindakan kita. Satu, fondasinya. Satu, pedoman.
jadwalnya, satu kaidahnya. Kejadian, dua, kejadian tadi kita upacara, kejadian itu tidak sama dengan pikiran. Kejadian itu netral, biasa-biasa saja. Persoalannya bagaimana kita menyikapinya dari kejadian itu. Ya. Jadi kedua, kejadian tidak sama dengan pikiran. Kalau yang pertama tadi apa? Kita dibekali oleh Tuhan bisa memperbaiki pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Kita punya akal, kita punya pedoman hidup. Itu jadi rujukan. Yang kedua tadi apa? Kejadian tidak sama dengan pikiran. Yang ketiga, setiap kejadian kita tidak bisa menginginkannya sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Kejadian itu tidak sama sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah meresponnya. Dengan tadi proses bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk meresponnya. Kejadian itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nomor 3 tadi kan, seperti tadi ada temanmu atau kita semua upacara tidak maksimal. Pengennya semua maksimal, tapi kejadiannya tidak sesuai dengan kenyataan, dengan harapan kita. Maka kita melihatnya atau meresponnya secara positif. Jadi peserta upacara jangan menertawakan. Yang melaksanakan petugas, aku kan sedang berproses. Ke depan aku harus berlatih. Jadi kau tidak pesimis, ya. Jadi kejadian itu, ya kan, tidak sama dengan kenyataan. Yang keempat, ketika kita ingin menuai hasil, kita ingin semua sesuai dengan hasil, kita urutkan lagi polanya, kita kenali pola tadi yang saya sudah buka. Ya, hasil itu dipengaruhi oleh tindakan-tindakan kita. Bagaimana aksi yang sudah kau lakukan? Aksi itu dimulai ditentukan oleh ucapan, perasaan, dan pikiran kita. Kita runut polanya. Atau kita dari depan, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi hasil. Ya, nomor 4. Oke, nomor 5. Sadari setiap kejadian. Sadari setiap kejadian. Terima dulu. Jangan protes. Jangan disangkal. Kalau ada situasi dan kejadian akan muncul juga sebenarnya pikiran kita negatif. Jangan disangkal. Terima dulu. Terima dulu. Menjedah dulu, menjedah. Hening sejenak, tarik nafas dulu. Ya, baru kita memberikan respon. Kalau kita tidak ada kesadaran dari segala situasi dan kejadian, kita nanti akan panik, reaksi. Ya, reaksi yang muncul bukan respon. Kalau reaksi itu tiba-tiba tanpa menggunakan akal dan pikiran. Tapi kalau respon sudah kita pikirkan. Jadi kejadian tadi ketika upacara, sadar dulu kita, oh iya, ada kekurangan, akui dulu. Yang lihat juga, oh iya, kalau seandainya aku tampil juga belum tentu maksimal. Jadi kita sadari dulu keadaan dan situasi atau kejadian yang hadir dalam hidup kita. Izinkan dulu kau diam sejenak, jangan reaksi, tapi diam sejenak, baru muncullah respon dengan menggunakan pikiran kita. Yang keenam, ya. Bagaimana kita tadi melakukan aktivitas ingin memperoleh hasil yang maksimal. Tidak segalanya itu kita tentukan hasil itu, tapi kita harus sadar ada keterlibatan Tuhan. Jadi perilaku action kita maksimal gitu ya kan. Ingin kita memperoleh hasil yang maksimal dengan perilaku dan proses kerja keras.
itu tidak menentukan sebenarnya hasilnya, tetapi libatkan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dari hasil yang kau harapkan. Jadi pikiranmu menjeda dulu. Ada apa, gitu kan? Sehingga kita tidak sombong. Jadi libatkan Tuhan, walaupun kau sudah berproses. Ikhtiar maksimal sebagai manusia, berpikir dengan baik, berperasaan baik, ucapan baik, tindakan baik, ya kan? Sudah maksimal kita lakukan dalam kategori manusia. Selanjutnya jangan lupakan Tuhan. Hasilmu itu juga ada keterlibatan campur tangan Tuhan. Doa, langitkan doa, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Yang terakhir, ketujuh, tidak semuanya pikiran kita itu perasaan, ya, ucapan dan tindakan kita sepenuhnya bisa kita kendalikan. Ada campur tangan Tuhan yang membolak-bolak hati, membolak-balikan hati kita. Maka dari itu, kesimpulannya bagaimana seimbang kita. Ikhtiar maksimal sebagai manusia dengan mengoptimalkan pikiran, perasaan, ucapan, tindakan. Begitu juga dengan mengoptimalkan interaksi kita kepada Tuhan dengan beribadah, berdoa. Jadi ikhtiar maksimal, iman maksimal. Insya Allah ke depan kita akan menang dalam inner game kita. The basic of inner game. Fondasi menata ruang batin. Sampai kapan ini, Bu? Sampai kita meninggal. Karena situasi dan kejadian selalu hadir dalam hidup kita. Kalau kita sudah terampil mengenali polanya, lalu fondasinya kita pahami, ke depan saya akan sampaikan tentang peta kendali. Bagaimana kita mengendalikan pikiran dan perasaan kita ke arah yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, yuk kita terus berproses. Ketika kita sudah mampu lulus dari situasi dan kejadian, ke depan akan hadir lagi dari situasi dan kejadian. Maka dengan berlatihnya kita memahami polanya, memahami kaidahnya, ke depan bagaimana kita memetakan mana yang di dalam diri kita, mana yang di luar kita, ini masih panjang, masih perlu ilmu dan keterampilan yang harus kita miliki agar kita bisa lulus dan terhindar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kebencian, luka batin, ya kan? Hari ini informasi tidak bisa dibendung, sangat mubazir informasi ini. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka akan mempengaruhi batin kita, ya, seperti itu. Jadi sayangku, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Bila itu